Di malam itu, Lola mempersiapkan makanan untuk sang suami yang akan pulang bekerja. Lola dengan penuh ketekunan memasak sup katak kesukaan sang suami tercinta. Tak berselang lama, Supri telah sampai di rumah dan disambut dengan penuh kehangatan oleh Lola. Lola pun mengajak Supri untuk langsung makan sup katak kesukaannya yang masih panas. Mereka pun makan bersama, melahap dengan penuh kenikmatan. Sambil berbincang-bincang, Supri memberikan cerita yang saat ini benar-benar membebani pikirannya, di mana pendapatannya yang saat ini merosot, sehingga membuatnya kesulitan membayar cicilan rumah mereka. Mendengar hal itu, hati Lola pun terenyuh. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya saat ini. Lola beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Supri. Dia pun memperlihatkan sebuah lowongan pekerjaan di bagian pengantaran barang. Lola pun meminta izin kepada Supri bahwa dia ingin bekerja di tempat itu agar sedikit mengurangi beban Supri. Supri dengan berat hati mengizinkan Lola, istri tercintanya, bekerja di tempat itu. Keesokan harinya, Lola menemui pemilik pabrik itu untuk melamar bekerja di tempat itu. Semula sang pemilik meragukan Lola bekerja di tempat itu karena melihat Lola seorang wanita. Namun dengan penuh keyakinan dan kecentilan, Lola meyakinkan sang pemilik, sehingga sang pemilik menerimanya bekerja di tempat itu. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Lola mulai bekerja di tempat itu. Sang pemilik memperkenalkan kepada Lola lelaki bernama Tono, yang merupakan partner kerja Lola di tempat itu. Lola dan Tono mulai bekerja sama mengangkat barang-barang di atas mobil. Namun pergerakan Lola yang sedikit lambat membuat Tono memarahinya. Lola pun mempercepat langkahnya di tengah omelan mulut Tono terhadapnya. Barang terakhir pun telah dia angkat di atas mobil. Lola mencoba beristirahat sejenak untuk menghilangkan letih pada dirinya. Melihat hal itu, Tono sang penguasa kegelapan kembali memarahinya. Lola memberanikan diri melawan amarah Tono terhadapnya. Dan pertengkaran mulut pun terjadi antara Lola dan Tono. Tono yang merasa senior di tempat itu tidak sedikit pun mau mengalah kepada Lolo, seorang wanita. Selesai makan malam bersama Supri, Lola menceritakan sikap pemarah Tono terhadapnya. Namun Supri mencoba menenangkan Lola agar sedikit bersabar menghadapi Tono, yang merupakan senior di tempat itu. Mengingat malam itu malam Jumat, Lola menghampiri Supri yang ingin meminta jatah malam wajibnya. Namun Supri malah meninggalkan Lola, tidak mempedulikan sukma birahi Lola yang sudah menyala. Lola hanya bisa bersabar melihat kepekaan sang suami terhadapnya. Keesokan harinya, Lola memulai aktivitas di tempat dia bekerja. Lola terlihat mengangkat barang, disambut oleh Tono yang berada di atas mobil.
Namun mata Tono terfokus pada pinggul indah Lola yang sangat menggairahkan, sehingga membuat sikapnya berubah drastis kepada Lola, di mana dia membantu Lola mengangkat barang dari tangan Lola ke atas mobil. Sontak membuat Lola sedikit merasa senang melihat perubahan sikap Tono kepadanya. Namun kemesuman otak Tono mulai terlihat, di mana dia melihat dua boba lolap dengan penuh kenafsuan. Melihat hal itu, membuat Lola memarahinya untuk menjaga mata mesumnya. Keesokan harinya, Lola yang keletihan, tanpa dia sadari, tertidur di atas mobil. Tono yang masuk ke dalam mobil, melihat hal itu, membuat asap birahinya menyala. Dia pun mulai mengandus tubuh Lola dan mengikat kedua tangan Lola di tengah Lola yang tertidur pulas. Siangnya birahi yang belum selesai. Lola sudah terbangun dari tidurnya dan melihat baju bagian bobanya sudah terbuka. Belum puas dengan hasrat birahinya, Tono memaksa Lola untuk bercocok tanam di rumahnya. Lola mencoba melawan, namun apalah daya, Tono bagaikan singa yang sedang kelaparan. Dengan buasnya, merajai tubuh Lola dengan penuh kebrutalan. Lola hanya bisa pasrah. Ancaman yang menakutkan dari Tono membuatnya merelakan tubuhnya dinikmati oleh Tono. Sejak kejadian itu, Tono dengan bebas merajai tubuh Lola. Namun Tono menikahi Lola, dan mereka pun dengan bebas melakukan kenikmatan sebagai suami istri.